Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa, selamat mendengarkan kembali di satu-satunya channel yang akan mengupgrade isi pikiran Anda sambil memijat urat tawa Anda. Channel Agus Pratondo. Tentu saja bersama saya, Sari. Saudara-saudara sekalian, pernahkah kalian merasa seperti sedang diintip? Mungkin pas lagi asyik nyanyi-nyanyi di kamar mandi, tiba-tiba ada cicak di pojokan yang kayaknya lagi menilai kualitas vokal kita. Atau pas lagi khusyuk makan seblak level 15 sambil nangis-nangis, ada kucing oren yang menatap kita dengan pandangan menghakimi. Perasaan diintip itu tidak enak kan? Nah, hari ini kita akan membahas kisah tentang mengintip dalam skala yang paling gila, skala global. Kita akan membahas kisah seorang pria yang tadinya tukang intip, malah jadi tukang bongkar rahasia para pengintip. Namanya Edward Snowden. Bagi kalian, cerita Snowden ini mungkin soal politik, soal teknologi canggih, soal spionase. Tapi bagi saya, seorang tunanetra, cerita ini punya makna yang lebih dalam dan sedikit lebih lucu. Kenapa? Karena bagi kami, konsep privasi itu kadang-kadang barang mewah, bos. Bayangkan ya, kalau saya mau membalas chat WKWK, screen reader di HP saya akan berteriak dengan lantang, WK, WK, WK. Satu ruangan jadi tahu saya lagi ngakak guling-guling. Kalau saya mau cek saldo di ATM, saya harus minta tolong orang di sebelah untuk membacakan angkanya, sambil berdoa semoga orangnya jujur dan tidak langsung pingsan melihat saldo saya yang menyedihkan. Jadi, kami ini sudah terbiasa dengan diawasi dalam skala kecil. Tapi, Mas Edward Snowden ini membongkar fakta bahwa kita semua, mau matanya awas atau awas banget kayak saya, ternyata sama-sama lagi ditontonin. Bedanya, yang menonton bukan cicak atau kucing oren, tapi pemerintah adidaya. Astagfirullah. Jadi, mari kita bedah kisah Mas Edo ini versi Agus Pratondo. Menurut video yang saya lahap habis-habisan, Mas Edo ini awalnya bukan siapa-siapa, cuma anak muda Amerika yang jago banget komputer. Saking jagonya, dia direkrut sama CIA, badan intelijen paling sangar di dunia. Kerjanya jadi satpam digital, menjaga jaringan komputer mereka. Awalnya sih dia bangga, wih keren agen rahasia. Tapi lama-lama hatinya mulai resah dan gelisah. Dia lihat sendiri bagaimana CIA bisa mengerjai orang, memaksa-maksa bankir untuk membocorkan data nasabah. Hatinya mulai bertanya, loh kok caraku mencari nafkah mirip-mirip tukang hipnotis di lampu merah ya? Puncak kegelisahannya terjadi pas dia bekerja untuk NSA. Ini ibaratnya kakak CIA, lebih serem lagi. Di sanalah Mas Edo menemukan harta karun terkutuk. Dia menemukan program-program rahasia yang namanya keren-keren, Prism, Tempora, XQscore. Jangan pusing sama namanya, saya jelaskan dengan bahasa seblak. Prism itu ibaratnya kita memberikan kunci duplikat rumah kita kepada 9 perusahaan raksasa kayak Google, Facebook, dan kawan-kawan. Nah, NSA ini punya akses ke gudang kunci duplikat itu. Mereka bisa masuk ke email kita, mengintip foto-foto liburan kita, bahkan mendengarkan pesan suara kita kapan saja. Tempora ini lebih gila lagi. Ini proyeknya intelijen Inggris yang berkong kali kong sama NSA. Mereka itu menyedot data langsung dari kabel internet bawah laut. Bayangkan, semua data dari seluruh dunia yang lewat kabel itu disedot, disaring, dikumpulkan. Ini bukan lagi mengintip, ini sudah kayak memasang CCTV di setiap urat nadi internet. Nah, yang paling juara namanya XQscore. Ini adalah mesin kepo mahasakti.
Menurut Mas Edo, dengan program ini, seorang analis bisa duduk manis di mejanya dan hanya dengan beberapa klik, dia bisa membaca email, riwayat browsing, chat Facebook, pokoknya semua jejak digital siapapun di dunia ini. Tanpa perlu izin hakim, tanpa perlu izin Pak RT. Melihat semua ini, Mas Edo langsung istighfar. Dia sadar, ini bukan lagi soal keamanan negara. Ini sudah jadi ajang gibah digital massal. Yang diintip bukan cuma teroris, tapi juga jutaan rakyat biasa, bahkan presiden negara lain. Akhirnya, dengan jiwa pahlawan yang bergejolak, Mas Edo memutuskan untuk menjadi pembocor rahasia. Dia mengunduh semua bukti, lalu kabur ke Hong Kong untuk bertemu wartawan. Dan boom, meledaklah berita itu di seluruh dunia. Reaksinya luar biasa lucu. Para pemimpin dunia yang biasanya tampil wibawa mendadak jadi kayak korban gosip di grup arisan. Kanselir Jerman Angela Merkel yang HP-nya disadap langsung ngambek dan bilang ini pengkhianatan. Presiden Brasil sampai membatalkan kunjungan ke Amerika. Dan yang paling epik, presiden kita saat itu, Bapak SBY, HP-nya juga ikut dimata-matai sama Australia. Langsung deh duta besar dipanggil pulang. Bayangkan, para pemimpin dunia ini mungkin lagi berdiskusi penting soal negara. Di seberang lautan ada analis junior yang lagi ngikik sambil mendengarkan. Halo Bu, ini pesanannya nasi goreng 1 pedas tidak pakai telur. Kisah Mas Edo ini jadi pengingat buat kita semua. Tapi ada satu hal yang bikin saya garuk-garuk kepala. Melihat semua ini, kok kayaknya kita di Indonesia ini santai-santai saja ya? Maksud saya begini, kejadian Snowden ini memicu lahirnya peraturan perlindungan data super ketat di Eropa yang namanya GDPR. Negara lain ikut-ikutan membuat. Lah kita, undang-undang perlindungan data kita masih sering dianggap macan kertas. Apakah kita ini bangsa yang terlalu pemaaf atau terlalu pasrah? Oh, data saya diambil. Ya sudah, ikhlas, hitung-hitung amal jariah digital. Atau jangan-jangan kita belum sadar betapa berharganya privasi kita sampai suatu saat nanti foto kita lagi makan pecel lele sambil mengupil tiba-tiba muncul di baliho pinggir jalan. Ini adalah momen buat kita menuntut pemerintah untuk lebih serius melindungi data kita, menuntut perusahaan teknologi untuk lebih transparan. Jangan sampai kita jadi ladang data gratisan bagi dunia. Oke deh, jadi kisah Edward Snowden ini meninggalkan satu pertanyaan besar yang sampai sekarang masih jadi perdebatan. Apakah dia seorang pahlawan yang membela privasi kita atau seorang pengkhianat yang membahayakan keamanan negara? Nah, sekarang giliran kalian para pendengar setia Agus Pratondo yang paling cerdas dan paling kritis. Saya mau tahu pendapat kalian. Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Tim pahlawan atau tim pengkhianat? Sertakan alasannya ya. Kalau kalian suka dengan cerita heboh yang saya bawakan dan merasa otak kalian jadi sedikit lebih encer, kalian tahu persis apa yang harus dilakukan. Tombol like-nya itu jangan cuma disentuh manja, tapi ditekan dengan penuh semangat perjuangan. Dan yang paling krusial, tombol subscribe yang warnanya masih merah itu. Ayo kita gotong royong mengubah warnanya menjadi abu-abu. Jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya biar kalian jadi yang pertama tahu setiap kali saya punya bahan gosip teknologi terbaru. Saya Sari dari channel Agus Pratondo, pamit undur diri. Ingat, di dunia yang serba terkoneksi ini, satu-satunya privasi yang benar-benar aman mungkin cuma ada di dalam mimpi kita. Sampai jumpa!